Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب معذرة على التأخر أيها الطلبة. بسم الله نبدأ. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على محمد المؤيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات ما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ana mengajak dan mengingatkan diri sendiri terkhusus dan umumnya kepada kita semua untuk selalu memperbaharui niat, agar senantiasa niat kita selalu istiqomah, terus tidak ada yang kita harapkan kecuali illa ibtigha'a wajhillah, kecuali ikhlas karena Allah Ta'ala. Taib, al-ahibba at-talabah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Qawaidul Arba' di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita telah sampai di kaidah yang ketiga ya. Kita telah selesai di kaidah yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini di kaidah yang keempat. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita mengulang kembali sedikit tentang penjelasan kaidah pertama sampai kaidah ketiga, yang mana telah kita sama-sama bahas bahwa al-musannif rahimahullah nafa'ana Allahu bi'ulumihi telah sama-sama menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat orang-orang musyrikin Arab itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang teguh ya. Kita ingat bahwa hakikatnya orang-orang musyrikin Arab itu, orang-orang kufar Arab itu mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pengakuan mereka tidak menjadikan mereka muslim. Ya, tidak menjadikan mereka muslim. Kenapa? Karena mereka hanya mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah yang mereka anggap itu sebagai wasilah mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-musannif rahimahullah di dalam kaidah selanjutnya, di kaidah kedua, melanjutkan bahwa beliau menjelaskan kepada kita sifat orang-orang musyrik al-Arab yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan niat di talabil qurbah, ya, untuk niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ah, ya, dan mendapatkan syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, ila akhiril ayat. Dan kemudian mereka menyembah pun tidak hanya kepada satu sesembahan, ya, bahkan banyak yang telah kita sebutkan, ada berhala, kemudian pohon dan lain sebagainya, ya. Kemudian syafaat yang mereka inginkan hakikatnya tidak bermanfaat sedikit pun, ya, tidak bermanfaat sedikit pun. Dan syafaat yang kita ketahui bahwa ada dua
dua macam ya yang telah kita bahas. Ada syafaat yang ditetapkan, syafa'ah musbattah yang ditetapkan. Kemudian ada syafa'ah yang tertolak. Syafa'ah yang ditetapkan dan syafa'ah yang tertolak. Syafa'ah manfiyah wa syafa'ah musbattah. Syafa'ah yang yang ditetapkan, yang berlaku ya, adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang diberikan syafaat itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya atas perkataannya dan perbuatannya. Kemudian dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya. Kemudian syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang tertolak. Kemudian Al-Musannif rahimahullah pun menjelaskan kepada kita bahwa di perincian alihah atau tuhan-tuhan yang menjadi sesembahan para musyrikin Arab, ya, beliau rahimahullah taala merincikan pada kaidah ketiga, yang mana minhum man ya'budul malaikah, dari mereka, dari kaum musyrikin Arab itu ada yang menyembah malaikat, yang kemudian menyembah al-anbiya was-salihin, orang-orang yang saleh, para nabi, ya, pepohonan, wal ahjar, dan batu. Kemudian asy-syams wal qamar, menyembah pun pula matahari dan bulan. Ya, ini telah dirincikan oleh musannif rahimahullah taala fi al-qaidah ats-tsalitsah. Baik. Ayuha at-talabah rahimakumullah. Hayya nwasil darsana fi al-qaidah ar-rabi'ah. Ya. Al-qaidah ar-rabi'ah. Baik. Bismillah. Aqra'na. Qala al-muallif rahimahullah, anna musyriki zamanana aghladu syirkan min al-awwalin. Kaidah keempat ya. Lianna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi asy-syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha wa asy-syiddah. Wad dalilu qawluhu ta'ala فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Anna musyriki zamanana, sesungguhnya kaum musyrikin di zaman kita yang dikatakan oleh Syekh zaman kita sekarang itu lebih parah, aghladu syirkan minal awwalin. Di zaman kita sekarang ya, lebih parah dibandingkan kaum musyrikin zaman dulu. Kaum musyrikin al-Arab dulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha, karena orang-orang musyrikin zaman dahulu hanya berbuat syirik, kesyirikan pada saat lapang. Bergelimangan kenikmatan, fi ar-rakha, banyak nikmat. Wa yukhlisuna fi syiddah, karena tadi mereka mengikhlaskan ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam syiddah, kesempitan, dalam musibah, ya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha wa syiddah. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini berbuat syirik dalam setiap keadaan, baik ketika ar-rakha, dari ketika lapang, banyak nikmat, maupun ketika syiddah, ketika sempit, ketika mendapat musibah. Dalilnya apa? Surat Al-Ankabut. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah.
Maka tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 65. Baik. Di kaidah keempat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya sudah kita baca tadi, menjelaskan kepada kita bahwa kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah dibandingkan kaum musyrikin zaman dulu, yang mana dalam kondisi genting, kondisi musibah, sempit, kaum musyrikin Arab dulu hanya bersandar kepada Allah dan ikhlas atas agama mereka. Dan telah disebutkan dalil surat Al-Ankabut tadi, kemudian ada dalil lain dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus, ya ini bisa dibuka surat Yunus nanti. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awu Allaha mukhlishina lahud-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, di lautan, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, rihin thayyibah, dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Tentu ini dalam keadaan yang genting, yang syiddah. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka tak kala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu dan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Yunus. Dan juga dalam surat Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 63. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'uunahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kemudian ada juga di Quran surat Az-Zumar ayat 8. Ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 67, kemudian An-Nahl ayat 53, 54. Ya. Ini ayat-ayat ini yang kita bacakan sejatinya menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin Arab yang dulu, ya, mereka hanya menyekutukan Allah itu pada keadaan lapang saja, firroha, ya. Dan kalau keadaan sempit, keadaan dalam tertimpa musibah, mereka mengikhlaskan agama mereka memohon
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada seorang ulama ahli tafsir, Al-Alusi, ya, berkata dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani, beliau menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sebelumnya, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun thumma idza kashafa ad-dhurru 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Ini pun ayat yang menjelaskan tentang keadaan kesyirikan orang-orang musyrikin Arab yang dulu, ya. Nah, beliau Syekh Al-Alusi mengatakan bahwa wa fil ayah ma yadullu ala anna sani'a aktsaril awwam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala li nafsihi naf'an wala darran 'inda isabati ad-darra lahum wa i'radihim 'an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun 'azimun wa dhalalun jadidun lakinnahu ashaddu min dhalalil qadim. Insyaallah. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang diperbuat oleh orang awam pada saat ini berupa merendahkan suara kepada selain Allah, yang selain Allah tersebut tidak bisa memberikan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri, ya, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat ketika tertimpa musibah. Dan berpalingnya mereka dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, ini merupakan kebodohan yang sangat besar dan kesesatan yang baru. Nah, akan tetapi ini lebih parah dari kesesatan terdahulu. Nah, dari sini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini bukanlah suatu perkara yang baru, sehingga Syekh Al-Alusi rahimahullah pun menyatakan hal yang sama, ya. Yang kemudian ada di antara kisah yang serupa dengan ini adalah bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu At-Tauhid. Ini ada satu cerita yang dinukilkan dari kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil. Wa qad hadartu katsiran min haula'i. Sungguh aku telah menyaksikan banyak dari mereka wa hum yatadarra'una ila awliyaihim. Dan mereka banyak dari mereka yang tunduk dan berdoa dengan khusyuk kepada wali-wali mereka bid-du'a al-har fil bahr, di lautan. Wa dzalika 'indama kuntu musafiran fil bahril ahmar. Hal itu terjadi ketika aku bersafar di laut merah, fil bahril ahmar. Mundu akthar min 25 sana, sekitar 25 tahun yang lalu. Faqad kunna aktsara min 80 rakiban. Dan saat itu kami berjumlah 80 penumpang. Fi safinatin syira'iyatin saghiratin. Dalam sebuah kapal yang kecil, kapal layar, ya. Wa 'indama haja 'alaina al-mawj wa ghashina min kulli makan. Ketika kami dihantam ombak dan ombak pun meliputi kami dari segala arah. Saratis safinatu tahbitu bina bainal amwajil ha'ilah.
perahu kami terombang-ambing di terpa ombak yang dahsyat. Wa ka'annaha tanwil istiqrar fi qa'il bahr, dan seakan-akan perahu tersebut akan tenggelam ke dasar laut. Wa tartafi'u ma'al maddi wa ka'annaha turidu tayaran minal bahr. Dan terkadang terangkat seakan-akan mau terbang dari lautan. Ini saking dahsyatnya ombak yang ada di lautan tersebut. Wa fi tilka as-sa'ah al-'asibah, dan dalam kondisi tersebut dajjal quburiyuna bid-du'a. Nah, ini dia. Para kuburiyun meminta pertolongan. Wa talabal 'aun wal madad. Meminta pertolongan, la minallahil hayyil qadir ala kulli syai'. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan mampu terhadap segala sesuatu. Wa innama minal mayyitil ladzi la yaqdiru ala syai'. Akan tetapi dari mayat yang tidak mampu sama sekali. Faqad tawajjahu biqulubin khashi'atin kasiratin ila Syekh Sa'id bin Isa rahimahullah alladhi faraqal hayah mundu akthar min 600 sanah. Sungguh mereka telah menghadap dengan hati yang khusyuk kepada siapa? Syekh Sa'id bin Isa rahimahullah yang telah wafat lebih dari 900 tahun yang lalu. Wa akhadhu yad'unahu fi faza'in mashubin birraja. Mereka mulai berdoa kepadanya dengan rasa takut. Masyubin birraja, yang dicampur dengan rasa harap. Qailina yabna Isa, dan mereka berkata, wahai ibnu Isa, yabna Isa, wahai ibnu Isa, halliha ya amudaddin, hilangkanlah wahai tiang agama. Wa akhadhu yatasabaquna binadrin nuzur lahu, dan kemudian mereka mulai bernazar dan berjanji untuk memberikannya pada kuburannya. Ya, wa ta'ahud bi taqdimiha 'inda qabrihi inhum najau minal gharaq. Kalau mereka selamat dari bencana tersebut, dari ketenggelaman. Wa ka'anna amrahum biyadihi la biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan perkaranya berada di tangan Syekh siapa? Sa'id bin Isa, bukan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indama hawaltu ala sighari sinni hina dhak iqna'ahum bi anna hadha mawqifun la yasihhu an yatawajjaha fihi muslimun ila ghairillahi. Ketika aku berusaha saat itu masih kecil umurnya menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan mereka tidak layak dilakukan oleh seorang muslim untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajautu minhum fi syafaqatin wa ikhlasin an yalja'u ila rabbihim. Kemudian aku berharap kepada mereka dengan lembut untuk menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yukhallisuna lahu ad-din bit-tadarru' bid-du'a ilaihi wahdah, dan mengikhlaskan agama dengan doa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa an yatruku Syekh Ibn Isa alladhi laysa lahu min al-amri syai'un alladhi la yasma'uhum fadlan an yujiba du'aahum. Dan kemudian mengajak mereka untuk meninggalkan Syekh Ibn Isa yang tidak memiliki kemampuan apapun, sudah meninggal dan tidak bisa mendengar mereka. Terlebih lagi mengabulkan doa mereka. Tharu wa sahabu jami'an. Ya, namun mereka semua teriak apa? Wahabi, Wahabi. Mereka mengatakan Wahabi, Wahabi. Wa kadu yaqdhifuna bi. Yang hampir saja mereka melemparku bainal amwaj, di antara ombak-ombak yang dahsyat. Amwaj, al-amwaj al-haijah. Laula anna Allah hamani minhum thumma ba'd alladhina yaktumuna imanahum fis safinah
Kemudian setelah setelah mereka ingin melemparkanku ke ombak yang dahsyat, seandainya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sebagian orang yang menyembunyikan keimanannya yang berada di kapal ini tidak melindungi diriku dari mereka. Wa indama hada'at al-'asifah wa najawna bi'aunillahi ta'ala wa fadlihi wahdahu wa laysa bi fadli ibni Isa tab'an. Kemudian ketika angin mereda dan kami selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya, bukan karena keutamaan Ibnu Isa. Tentunya wa aqbala ba'duna yuhanni'u ba'dan. Kemudian sebagian kami mengucapkan selamat kepada sebagian lainnya. Kemudian akhadha haula'il quburiyun yu'annibunani wa yukhawwifunani min su'i dhanni bi awliya. Lalu para kuburion kemudian mencelakku dan menakut-nakutiku dari suudzon kepada para wali. Mumtannina alayya bin najah wa mudhakkarina bi annahu laula hudurul qutbi al-qutb Ibnu Isa Sayyidul Qutb wa khuffanuhu min tilka as-sa'ah al-'asibah lakunna jami'an fi butunil asmak. Dan kemudian juga mereka menyebutkan bahwa seandainya kalau bukan karena kehadiran Ibnu Isa dan keringanan yang dia berikan kepadaku, kepada yang dan keringanan yang dia berikan pada waktu sulit tersebut, maka niscaya kami semua sudah berada di perut ikan, insyaallah. Ya, jelas ya kisah ini ya, kisah yang dialami Syekh Muhammad dalam tafsirnya kitab Ruhul Ma'ani. La. Kaifa nafhamu tauhid. Ada dua tadi, kaifa nafhamu tauhid. Ini dalam kitab kaifa nafhamu at-tauhid. Syekh Muhammad Ahmad Bashmil. Naam. Ini beliau menyaksikan sendiri dengan hadirnya atau dengan orang-orang yang yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dalam keadaan tertimpa musibah mereka langsung teringat kepada syekh atau wali atau seorang alim yang mereka agung-agungkan, yang mereka sanjung-sanjungkan, dan mereka kemudian memohon pertolongan kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pun Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir pun sama, ketika beliau menafsirkan surat Yunus yang kita baca tadi. Ya, intinya dalam kondisi genting, dalam kondisi yang semisalnya, mereka langsung teringat kepada orang-orang yang mereka sanjung-sanjungkan, kepada orang-orang yang soleh yang mereka anggap bisa menolong mereka dari musibah tersebut. Padahal mereka sendiri tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat sedikit pun, bahkan untuk dirinya sendiri.
Al-Quburiyun. Al-Quburiyun. Ya, jadi cerita yang dinukilkan tadi oleh Syekh Muhammad Ahmad di kitabnya, kemudian Syekh Asy-Syaukani, kemudian Imam Asy-Syaukani pun sama. Beliau menjelaskan dalam ceritanya yang lumayan panjang. Ini berkaitan dengan bagaimana kebodohan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dalam keadaan rokok, dalam keadaan banyak kenikmatan, dan menyembah kepada selain Allah atau meminta pertolongan kepada selain Allah dalam keadaan syiddah, genting, dalam keadaan musibah. Dan itu mereka itu lebih parah, lebih bodoh ya, dibandingkan dengan kaum kafir Arab yang dulu yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah dalam situasi genting atau syiddah. Nah, seperti itu. Taib, ayuhat talabah, mungkin hanya ini yang bisa kita tambahkan di kaidah keempat ini, karena intinya di kaidah keempat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita bagaimana kesesatan yang parah di zaman kita ini daripada di zaman dahulu itu. Ya. Kalau zaman dahulu kaum musyrikin zaman dahulu berbuat syirik pada saat lapang saja, yang kemudian mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika dalam keadaan sempit. Kan tetapi orang-orang musyrik yang sekarang di zaman kita itu berbuat syirik dalam setiap keadaan, baik ketika lapang maupun sempit, ya, dengan dalil yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Ankabut, yang kemudian ditambahkan oleh cerita yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Asyibli, ya, Hintu at-Tauhid. Ini jangan sampai kita menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang kita anggap itu hanya sepele, ya. Intinya dalam keadaan apapun kita harus yakin dan percaya, tawakal 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengharapkan sedikit pun selain dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari penguasa, ya, entah itu dari orang yang berstatus sosial tinggi dan lain sebagainya, atau berkedudukan tinggi dan lain sebagainya. Artinya kita harus betul-betul mantapkan hati kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an, falaqad wasalna ila nihayati al-qaidah al-akhirah fi hadha الكتاب ما شاء الله المفيد. نعم، فإن شاء الله نحن سنكرر ونراجع مرة أخرى الدرس الذي أخذنا من قبل على شكل ماذا تقديم الموضوع على المجموعة إن شاء الله، أو على شكل الحوار. طيب، nah insya Allah nanti kita hari ini, malam ini kita sudah sampai di kaidah keempat, kaidah terakhir di kitab ini. Yang kemudian insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan murajaah atau pembahasan dan tambahan dari presentasi setiap kelompok. Insya Allah nanti kalaupun ada maklumat tambahan, ya,
silahkan ditambahkan, ataupun ada hal-hal lain yang perlu dikutip, silahkan dikutip ya. Kemudian kita sama-sama belajar. Baik, dicukupkan sampai sini. Insyaallah mafhum ya, mafhum, gak ada pertanyaan, dan antum juga ada jadwal ya setelah ini ya. Baik, fa ashkurukum syukran jazilan, fa haya bina nakhtim wa nakhtafi darsana bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.